wa tujziul khosiyu wa maksurul qarni. Yang kemarin ditanyakan oleh Pak Rahmat mengenai apakah boleh enggak kebiri. Pak Rahmat mana tadi? Oh, boleh enggak kalau misalkan kita berkorban kambing yang dikebiri? Ini ternyata diuraikan di sini satu bab khusus nih. Wa yujziul khasi wa maksurul qarni. Dan boleh atau idza mengorbankan binatang kurban yang dikebiri wa maksurul qarni dan tanduk yang pecah. Wa maksurul qarni, tanduk yang pecah ya. Jadi boleh. Al-khosi huwa maqtu'ul unthayain. Al-khosi yaitu binatang yang terpotong unthayain, produksi ya, kalau mungkin kita nyebut pelir itu ya, pelir ya. Orang kalau ngebiri itu al-khosi huwa maqtu'ul unthayain. Wal madhab annahu yujzi. Madhab ini mengatakan bahwasanya berkorban dengan binatang yang dikebiri tadi boleh. Kalau kemarin saya sampaikan kalau diupayakan agar kita berkorban itu dengan binatang yang memang tanpa celah, termasuk yang ketika dikebiri usahakan tidak usah. Tapi ternyata kemudian kalau di kitab ini dijelaskan boleh. Boleh itu artinya kalau memang biasanya kalau binatang yang dikebiri ini adalah sebuah rekayasa agar binatang tersebut lebih, entah lebih dagingnya biar lebih tebal atau lebih enak gitu kan. Nah, itu rupanya boleh. Jadi kalau kemarin saya mengatakan diupayakan, yang sekarang karena ada uraian yang menegaskan boleh berkorban dengan binatang yang dikebiri, maka ya boleh ya. Jadi kaul yang kemarin, kajian yang kemarin direvisi. Wal madhab, dan madhab ini mengatakan annahu yujzi, diperbolehkan atau sah li'anna naqsohuma, karena dengan berkurangnya dua pelir tadi sababun li ziyadatil lahmi, karena bisa menjadi sebab daging menjadi lebih baik. Karena ini menjadi penyebab dagingnya menjadi berkualitas, maka diperbolehkan. Wa thayyibuhu, dan menjadi tambah thayyib. Wa aghraba Ibnu Kats fahaka fihi qaulaini. Tapi Ibnu Kats itu menganggap ini adalah aneh. Fahaka fihi qaulani, maka kemudian dia menceritakan ada dua qaul. Pertama adalah adamul idza lima fihi min fawati juz'in makulin mustatobin. Jadi menurut Ibnu Kats, yang dia mengatakan langkah-langkah mengebiri binatang termasuk langkah yang aneh, maka dia mengatakan qaul pertama tetap mengatakan adamul idza, tidak sah dipakai untuk kurban. Kenapa? Min fawati juz'in makulin mustatobin, karena ini bagian dari menghilangkan anggota badan dari yang bisa dimakan, dan itu mustatob, baik. Jadi Pak Rahmat ya, binatang, menyembelih binatang yang dikebiri diperbolehkan, sekali lagi diperbolehkan, meskipun di dalam penjabaran kemudian ternyata juga masih diperdebatkan. Tapi mazhab ini mengatakan boleh. Mazhab dari Syafi'iyah ini membolehkan apa tadi? Berkorban dengan binatang yang kebiri. Kenapa? Karena niatnya adalah
untuk memperbaiki, menambah baik kualitas daging. Li ziyadati lahmi wa tayyibahu, karena untuk memperkuat atau menambah kualitas dagingnya dan memperbaikinya. Nah, tapi jabaran selanjutnya ada yang mengatakan ini adalah langkah yang aneh. Karena apa? Karena itu termasuk mengurangi anggota badan yang bisa dimakan. Maka pendapat yang di bawah, pendapat minoritas yang disampaikan oleh Ibnu Katsir itu tidak ijza. Nah, hal-hal yang cacat yang bisa ditolerir selanjutnya adalah watujziul qas'a wa hiyallati kasru qarnaha. Jadi boleh juga berkorban dari binatang yang kasru qarnaha. Binatang tersebut dua tanduknya itu pecah. Ingat, dua tanduknya pecah min aslihima, dari asalnya. Jadi boleh, jadi dia tanduknya pecah bukan karena intervensi manusia. Ya, jadi memang aslinya pecah, entah dia numbuk-numbuk tembok atau apa terus pecah misalkan gitu. Sawaun saladam am lam yasil, entah itu ada aliran darahnya atau tidak. Nah, jadi tanduk pecah yang itu karena faktor alami, bukan ada intervensi manusia, itu termasuk diperbolehkan, dipergunakan untuk kurban. Watujziul jama' wahyalati kasru ahadima. Begitu juga ketika binatang kurban yang tanduknya pecah satu, tudzi atau ijza, diperbolehkan, dipergunakan untuk kurban. Wa kadzal jalha, begitu juga jalha, yaitu lam yahluk laha qarnun, yang tidak memiliki qarnun, tanduk. Wakilah yalladzi dhahaba ba'dhu qarniha, kalau memang tidak tumbuh tanduknya. Wa kadzal qasma walladzi wa hiya allati inkasara khilaf qarnuha. Qasma yaitu yang lapisan tanduknya yang hilang. Wa kadzal adba wa hiya allati inkasara qarnul batin li'anna dzalika kulluhu la yu'thar fil lahmi. Begitu juga ketika yang dalamnya yang rusak, karena itu tidak berpengaruh kepada daging. Nah, jadi di dalam bahasa Arab binatang yang hilang yang memiliki tanduk itu namanya beda-beda. Ada qas'a, itu yang pecah dua tanduknya. Ada jama', itu yang pecah salah satunya. Ada qasma yang pecah bagian luarnya. Ada juga adba yang rusak bagian dalamnya. Ya. Jadi nama bahasa Arab ini luar biasa kaya. Binatang yang masalah tanduknya saja namanya sudah beda-beda. Ini sama tetap diperbolehkan atau tidak menggugurkan status binatang kurbannya ketika berbicara tentang tanduk yang rusak, karena itu tidak mempengaruhi kualitas dagingnya. Nah, termasuk binatang yang masih atau diproduksi asinya, diproduksi susunya. Jadi ini sama juga, fa'asbah suf, sama dengan hal ini adalah
binatang yang diambil bulunya. Binatang yang diambil bulunya ini juga boleh. Jadi ada kambing atau wol yang diternak untuk diambil bulunya, lalu kemudian sebelum disembelih, sebelum dikurbankan, bulunya dipotong dulu. Nah, itu juga tidak mengurangi keabsahan binatang tersebut untuk dikurbankan. Naam, tukrahut tadhiyah bidzalika kulluhu. Tapi tukrahut tadhiyah bidzalika kulluhu. Tapi dimakruhkan. Jadi tujzi tapi makruh. Jadi idza tapi makruh. Sah, cuma statusnya aja makruh. Wa tujzi'ul lati yasrabu labanaha, dan juga sah mengorbankan binatang yang susunya diminum. Jadi ada sapi yang diternak untuk diambil susunya, itu ketika dikorbankan juga sah. Wa hal tujzi'ul hamil fihi, bagaimana dengan binatang yang sedang bunting? Fihi hilaf, ada perdebatan di sini, ada perbedaan pendapat. Qala Ibnu Raf'ah al-masyhur annaha tujzi. Menurut Ibnu Raf'ah, dari perdebatan para ulama tersebut yang masyhur adalah tujzi, sah. Li'anna naqsal lahmi yujiru bil janin wa fihi wajhun, karena berkurangnya daging itu karena adanya janin yang itu adalah terpisah. Lalu kemudian yang wajah yang lain mengatakan la tujzi. Jadi binatang yang lagi bunting dikorbankan, itu dua pendapat. Yang pertama atau pendapat yang masyhur adalah diperbolehkan. Meskipun ada sebagian kecil yang mengatakan tidak memperbolehkan. Nah, siapa imam yang berpendapat itu tidak tujzi, tidak sah? Qala Ibnu Naqib, Imam Ibnu Naqib mengatakan bahwasanya dengan dia mengambil pendapat atau meringkas dari pendapat gurunya Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Syarh Muhadzab, dalam riwayatnya an Abi Thayyib, dari Abi Thayyib annahu naqalahu an ashab wa muqtadahu annaha la tujzi. Jadi Ibnu Naqib dengan mengutip ringkasan dari pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, itu dia mengatakan bahwasanya la tujzi. Jadi menyembelih korban dari binatang yang bunting itu tidak tidak sah kurbannya. Wa qala al-Asnawi ma qalahu Ibnu Raf'ah ala wajhin dhaif wa innal masyhur khilafuhu ajib. Dengan terjadi perdebatan lagi. Pendapat Ibnu Naqib yang disampaikan ini dapat counter dari ulama lain. Dari Ibnu Raf'ah, bahwasanya pendapat ini lemah. Jadi luar biasa. Sekali lagi, pendapat para ulama dalam mempersoalkan satu kasus, hanya masalah binatang yang bunting saja, itu ya karena perdebatannya. Jadi ini mengatakan begini, di kantor ulama yang lain ini begini, terus gitu. Terjadi kantor mengkantor dan sama-sama menyodorkan dalil yang terkuat. Ini hebatnya para ulama itu. Jadi kalau misalkan bilang ini boleh, tidak boleh, itu dalil yang disodorkan. Maka kemudian perdebatan mengenai menghidangkan dalil sudah terjadi di kalangan mereka. Maka kalau kita yang bodoh ini, udahlah cukuplah ittiba qaul mereka, karena mereka sudah tuntas di dalil. Nah, ada jalan yang
mungkin bisa kita ikuti dan itu lebih baik. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ada kaidah begini. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Daripada kita berdebat, ini sah, ini tidak sah, ini boleh, ini tidak boleh, maka al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu mustahab. Jadi kalau misalkan tadi terjadi perbedaan pendapat, kita nggak yakin kalau berkorban dengan binatang yang bunting boleh apa tidak. Nanti kemudian mungkin tokoh yang lain, wah nggak boleh, ini daripada ini mas mantap. Ada yang bilang nggak apa-apa. Daripada berdebat begitu, mending al-khuruj minal khilaf. Udah nggak usah beli yang bunting. Nah, kira gitu. Jadi kaidah al-khuruj minal khilaf itu maksudnya begitu. Daripada ini masalah ribut, udahlah kita nggak usah beli yang bunting. Itu mustahab. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perdebatan itu lebih baik. Keluar dari perbedaan. Jadi kalau kita ini jadi jalan, jadi kita ada kasus, wah menurut ini begini, ini begini, ini, udah keluar dari perdebatan itu aja. Itu lebih mustahab. Cuman persoalannya kita kalau susah untuk keluar dari perdebatan, itu kalau susah gimana? Misalkan ini maksud susah itu, mungkin ketika binatang kurban yang lagi bunting lebih murah misalkan. Murah atau mahal kira-kira biasanya? Oh mahal, mahal. Kira-kira malah lebih murah. Ya kalau mahal ya mending nggak usah. Udah tahu mahal, ada yang tidak menimbulkan perbedaan, mending yang nggak bunting saja. Karena ternyata ketika bunting mahal. Mau jadi dua dikorbankan, rugi. Sapi itu pedetnya aja mahal ya. Nah, jadi gitu. Ada kaidah. Ini bisa jadi pegangan ya. Kaidah itu al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perdebatan, keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab, lebih disukai.